Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala amma ba'du. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa dama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darin amin. Qala Yang saya hormati kaum muslimin, kaum muslimah di mana saja berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini saya akan melanjutkan lagi bacaan saya, yaitu Azkar Nawawi yang tempoh hari membicarakan adalah zikir di waktu siang, di waktu malam, dan di waktu duduk, dan di waktu berbaring, dan di saat berdiri. Dan Siti Aisyah sendiri, beliau berkata, Inilah akru hizbi, sesungguhnya aku membaca hizibku, wiridku, wana mufajiyatun ala sariri, dan saya berbaring di atas tempat tidur. Ini kaitannya ke bawah lebih dipertegas lagi. Paslun fi maudhu zikri. Ini suatu pasal tentang tempat-tempat zikir. Tempat mana saja kita bisa zikir itu. Wayan bagi ayakuna maudhu alladhi yazkur fi khaliyan nazifan. Dan seyogianya tempat yang kita zikir itu adalah sunyi, sepi, hening gitu. Tiada suara apapun. Dan lebih khusyuk. Tiada ada gangguan, ya, suara kita lebih lembut, curhat, beraudiensi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan sebuah zikir, mungkin di situ ada istighfar dan sebagainya. Nazifan, dan tempatnya bersih. Jadi di samping kita zikir, bersih dan sebagainya, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu umpama, dan melakukan sebuah pujian kepada Allah, melakukan sebuah zikir istighfar, minta ampun, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wa dzunub, umpama gitu ya. La ilaha illallah subhanallah bihamdi subhanallazim subhanallah bihamdi subhanallazim, umpama gitu. Tempatnya suci. Fa'innahu, maka sesungguhnya tempat suci dan sunyi itu azamu ihtiram zikri, lebih mengagungkan di dalam penghormatan zikir, penghormatan mazkur yang telah disebutkan. Jadi kita ada semacam penghormatan tempat itu, zikir yang kita baca, kita menghormati bahwa ini asma Allah, nama-nama Allah kita agungkan gitu. Jadi mesti tempat yang lebih layak. Walihadza mudiha dzikru, oleh karena ini dipuji zikir itu fil masajid, di dalam masjid gitu ya. Ada orang biasa zikir tapi habis sholat subuh zikir sampai sholat isyraq gitu. Ada yang begitu. Ya, pelan-pelan bacanya. Enggak ada yang dengar, cuma dia aja gitu. Wal mawadhi'i syarifah, di tempat-tempat mulia gitu, musalla gitu ya. Tempat-tempat yang baik lah gitu. Yang mulia itu masjid, ya, kalau dia musalla. Wajah anil imamil jalil Abi Musa radhiyallahu anhu, la yazkurullaha ta'ala illa fi makanin tayyibin. Dan telah datang dari Imam Jalil Abi Musa radhiyallahu anhu berkata, ya, tidak menyebut Allah, tidak boleh menyebut Allah kecuali pada tempat, tidak boleh menyebut Allah Ta'ala kecuali pada tempat yang baik gitu. Jadi kita baca gitu, kita zikir kepada Allah, kita curhat gitu, kita mengakui kesalahan selama ini apa yang kita lakukan gitu. Mungkin dulu kita teledor banyak melakukan sebuah kesalahan, kita curhat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sekarang sadar bahwa zikir
Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang amat penting. Untuk itu kita khidmat, kita menjalankan zikir yang dengan baik, insya Allah kita mendapatkan sebuah penerimaan, yaitu pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wayan bagi aidan yakuna famun nazifan, dan siogianya juga mulutnya bersih. Jadi kalau zikirnya bersih, mulutnya bersih, ya itu layak kita zikir gitu. Jangan mulut kita kotor, bau, dan kita zikir kepada Allah. Fa in kana fihi taghayyura azaluhu. Fa in kana fihi taghayyurun azaluhu bisiwaki. Jika mulutnya sudah berubah, azalu bisiwaki, maka dia hilangkan itu bau mulutnya itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba saya lihat di sini apa sebenarnya. Fa'in kana fi taghayyurun azalahu fi siwaki, apabila mulutnya berubah maka dihilangkan bau mulut itu dengan siwak, dengan sikat gigi gitu ya. Jadi kita mesti begitu. Tempoh hari itu beberapa tahun yang silam, SBY datang, presiden yang dulu tuh, yang ya waktu zaman SBY presiden kepala negara datang ke Tangerang, kota Tangerang, itu aspal tuh, jalan aspal yang berlubang-lubang dikasih bagus gitu ya. Wali kota menginstruksikan kepada bawahannya supaya jalan yang berlubang-lubang dikasih bagus. Dia datang tuh di SD kabar baru gitu ya, SBY. Jadi kepala pemerintahan itu jatuh. Kita hati-hati jangan sampai jalannya tidak bagus. Bagaimana kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih bagus lagi gitu. Jadi lebih bagus lagi supaya kita nanti mendapatkan sebuah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fihi najasatun azalah, jika di dalam mulutnya itu ada najis, maka dia hilangkan najis bil gusli, dengan cara mencuci, mencuci dengan air itu. Jadi kalau ada najis di dalam mulut, kita bersihkan dengan air. Falau dzakara wa lam yaghsilha fa huwa makruhun wa la yahrumu. Falau dzakara wa lam yaghsilha, jika dia zikir dan tidak mencuci mulutnya yang bernajis tadi, ada najis di mulut tidak disucikan, maka zikir itu maka dia itu yang zikir makruh, wala yahrum, tapi tidak sampai ke derajat haram gitu. Kepala pemerintah saja kita persiapkan begitu bagus gitu, jalan jangan sampai berlubang-lubang gitu, nanti nggak enak di wali kota Tangerang. Apalagi kepada Allah, tentu kita lebih baik lagi kedudukan kita persiapkan dengan sedemikian berupa supaya kita mendapat pujian kepada Allah pada saat kita zikir, ingat kepadanya. Walau qaral Qur'ana wa famuhu najisun, dan jika seandainya dia baca Quran dan mulutnya ada najis, kuriha, itu baca Quran makruh. Jadi kalau ada di mulut kita najis dan kita baca Al-Quran, hukumnya makruh. Wa fi tahrim wajhani, di dalam keharamannya itu ada dua pendapat gitu. Ya, dalam mazhab Syafi'i ada pendapat ya sabina, bagi ashab Syafi'i asahuhuma la yahrumu. Pendapat yang paling sahih itu, walaupun ada najis di dalam mulut kita pada saat kita baca Quran, itu tidak haram. Jadi cuma hukumnya makruh.
Faslun fi ahwali allati yukrah fiha dzikru. Inilah satu pasal di dalam keadaan yang dimakruhkan zikir di dalamnya, gitu. Makruh gitu ya. Ya'lam anna dzikra mahbubun fi jamil ahwali. Ketahuilah bahwasanya zikir itu sangat dicintai pada seluruh keadaan. Keadaan apapun gitu. Tadi seperti tadi tuh. Duduk berdiri di atas tempat tidur gitu. Lagi santai gitu, dia zikir kepada Allah. Illa fi ahwalin, kecuali pada keadaan warada syarru yang telah datang syariat bistisnaiha dan mengecualikan keadaan itu. Nazkuru, kami menunjukkan minha, keadaan-keadaan. Huna di sini ta'rafan adalah satu sisi isyaratan, sebagai isyarat masiwahu ila masiwahu, kepada selain sisi itu. Saya akan datang pi abu amin pada bab insyaallah taala, apa Allah yang kehendaki. Jadi nanti datang di babnya masing-masing itu. Pamil dzalika, maka setengah daripada itu pengecualian jangan zikir pada saat itu. Anna yukrahu dzikru halata julusi ala qadil hajati, bahwasanya dimakruhkan zikir pada saat duduk di dalam menunaikan hajat. Kita BAB, kita lagi buang air kecil dan sebagainya, itu makruhkan kita zikir. Wa fi halatil jima'i, pada saat berhubungan, dia juga dilarang zikir. Zikirnya gimana? Wa fi halatil khutbati liman yasma'u sauta khatibi, dan pada saat khutbah bagi orang yang mendengar suara khatib. Jadi khatib lagi sedang berkhutbah, khatib yang lagi sedang membacakan khutbahnya, kita jangan zikir, kita dengar apa yang disampaikan oleh khatib tersebut, kita renungkan apa yang disampaikan, kita dengarkan baik-baik. Kalau kita zikir, pahala kita bisa hilang, karena kita bahkan laghawta, kalau nanti sia-sia. Wa iza taqallama gitu ya, ansit wal imamu yakhtubu, kalau nggak salah gitu, fakat laghawta, kan tersia-sia gitu. Suruh diam. Jadi yang ngomong suruh diam juga bisa hilang tuh pahalanya tuh. Jadi kalau yang zikir diam aja, kita jangan suka negor-negor itu. Bisa ikut-ikutan, tidak dapat pahala gitu ya. Pahala Jumat maksudnya. Bihal wa fil qiyam fi sholati bal yashtagil bi qiraati. Jadi pada saat melaksanakan sholat, bahkan dia sibuk dengan bacaan sholat itu. Kan bacaan sholat itu sesudah takbir kita baca doa iftitah, sesudah takbiratul ihram kita baca iftitah, Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila inni wajhatu wajhiya allazi fatara as-samawati. Kita renungkan itu, kita baca gitu. Terus itu baca Fatihah, kita baca gitu. Setelah itu kita baca surah. Itu kan semuanya rangkaian zikir itu. Cuma berada di dalam sholat gitu zikirnya gitu ya. Ya, itu yang kita perhatikan. Wa fi halatin nu'asi, pada saat kita ngantuk jangan zikir, nanti ngelantur, serampangan bacanya, salah gitu. Kita bener aja begini, kadang-kadang suka salah bagaimana. Lagi ngantuk itu bisa salah nanti bacanya. Wala yukrahu fi tariqi, dan tidak dimakruhkan zikir di jalanan. Jadi jalanan mungkin kita dalam mobil mobil kita ada yang nyetir, kita sambil zikir gitu. Ada yang nyetir, ada yang nyetir mobil kita zikir kepada Allah. Wala fi hammami, dan jangan zikir di dalam pemandian gitu. Jadi kan di situ ada tempat mandi. Kalau sekarang itu sauna. Kan nyampur laki-laki perempuan, nggak bagus zikir di situ. Ya. Wallahu a'lam. Faslu fi hakifi bayan hakik dzikri. Tunggu dulu sebentar ya, saya ulang. Mungkin kalau suasananya bagus, ini kan Imam Nawawi tulis zaman dulu nih. Mungkin
ya ada nyampur-nyampur kali, nggak bagus tempat begitu kalau nyampur-nyampur. Tapi kalau tempat yang tidak nyampur-nyampur mungkin masih bisa zikir tempat pemandian begitu. Kalau nyampur-nyampur dengan perempuan laki-laki itu kurang bagus. Jadi mendingan kita zikir pada saat-saat. Faslun fi bayan hakikat zikir, ini sudah pasal di dalam menjelaskan hakikat zikir. Al-muradu min zikir, yang dimaksud dengan zikir hudurul qalbi, hadirnya hati, bayan bagi, maka seyogyanya yakuna huwa maksud zakir, itulah maksud zikir. Jadi kita renungkan, kita baca, ya Allah saya banyak salah, ya Allah kita istighfar, kita minta ampun, kita tobat kita kepada Allah. Di atas sejadah kita meneteskan air mata di malam hari. Itu air matanya asli, itu tidak palsu. Ya, kalau nangis-nangis depan orang banyak itu bisa asli, bisa palsu. Jadi kita nangis, ya Allah banyak kesalahan saya lakukan selama ini, banyak dosa yang saya lakukan selama ini. Kita istighfar, minta ampun, meneteskan air mata di malam hari, hening, suasananya gelap. Maksudnya gelap di malam hari, suasananya begitu, gimana ya, sebuah suasana yang begitu menyenangkan. Kita beraudiensi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lihat, tidak bisa ria, tidak bisa sum'ah, tidak bisa melakukan sesuatu yang hal-hal yang tidak terpuji di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita zikir kepada Allah di saat-saat sepi. Fayahrisu ala tahsilihi, maka dia sangat ingin di dalam menghasilkan itu, hadir hati. Jadi hati kita hadir, jangan hati kita kelilingan. Kita baca subhanallah, maha suci Allah, hati kita kan mana-mana. Paham itu? Habis sholat baca istighfar 3 kali. Setelah itu la ilaha illallah syarika lahu mulkul hamdu yuhmidu wa ala kulli syai'in qadir. Biasa kalau sholat maghrib subuh 10 kali bacanya. Kita hayati itu, kita renungkan apa yang kita ucapkan, itu lebih meresap, lebih lebih mantap, lebih meyakinkan kalau kita zikir begitu. Tapi kalau kita zikir subhanallah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, alhamdulillah 33 kali, alhamdulillah maha suci Allah gitu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah gitu. Kita ngelantur gitu, maksudnya hati kita kemana-mana gitu. Itu kurang mantap, kurang berkesan gitu. Subhanallah maha suci Allah gitu, tapi hati kita kelilingan. Allahu Akbar maha besar Allah, tapi kita ingat bisnis ini, bisnis itu kita lihat, ingat usaha-usaha kita, itu kurang berkesan. Wa yatadabbaru, dan dia tadaburkan itu, ma yazkur, apa yang dia sebutkan, wa yata'aqqalu ma'nahu, dan dia pikirkan tuh artinya, dipikirkan artinya seperti yang saya sudah sampaikan. Jadi kita baca dan kita mengerti maknanya, apa yang kita lafazkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuturkan, apa yang kita katakan, kita mengetahui artinya, itu lebih berkesan. Saya biasa itu bulan puasa, kita kan biasa itu ngejar-ngejar target itu baca Quran. Wah, udah tadabur, udahlah pokoknya pahala gitu, karena 110 kebajikan apalagi dibaca di bulan Ramadan. Tapi ada jamaah kita di masjid, dia baca, dia lihat, dia perhatikan, dia lihat maknanya, dia perhatikan apa maknanya ini, apa maksud ayat ini. Ada yang begitu, dia nggak ngejar target bacanya, dia baca pelan-pelan, dia lihat ada nggak yang kira-kira yang betul-betul ayat ini bisa menyentuh gitu, dia pikirkan gitu. Itu fatadabbur fi dzikri matlub kama huwa matlub fil qiraati, maka tadabbur itu dalam zikir dituntut sebagaimana dituntut di dalam bacaan Quran gitu ya. Kita baca inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya penciptaan bumi, penciptaan, inna fi khalqi, sesungguhnya ciptaan Allah
Inna fi khalqis, sesungguhnya ciptaan Allah di langit dan di bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perubahan siang dan malam. Atau alhaqumut takatsur, sungguh engkau telah dilaikan memperbanyak harta. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam kuburan. Manusia kalau belum mati puas sama harta belum stop. Jadi kalau sebelum mati, kapanpun dia ada kesempatan mengambil uang, meraih uang tersebut, dia pikirkan uang itu bagaimana. Dan kepuasan itu tidak akan berhenti. Selain kematian menjemputnya, itu baru selesai. Baru selesai keinginan itu. Jadi selagi dia masih sehat, masih ada peluang, selagi masih ada kira-kira terobosan yang baru bisa mendapatkan uang yang lebih banyak, harta benda melimpah ruah, dia manusia itu nggak pernah berhenti, ya. Jadi istirakihima, karena kerjasamanya itu tadabur dan zikir. Jadi tadabur yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, kita mengerti maknanya. Jadi kerjasama itu, mulut yang ucap, hatinya merekam, akalnya berpikir gitu. Bi makna maksud, di makna yang dimaksud, maknanya apa dimaksud, menghayati gitu ya, merenungkan tuh, tadaburnya merenungkan gitu. Bacanya mungkin pelan-pelan kalau begini. Walihada kana mazhabu sahur mukhtar istihbab madid dzakir. Oleh karena ini mazhab yang benar, yang sahih, yang dipilih, disunatkan memanjatkan orang yang sedang zikir qala akan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Ini kalau sendiri, kalau lagi rame-rame tahlilan jangan dibaca begitu, kita nanti diomelin orang. Kita yang pimpin begitu bisa ditegur gitu. Kapan selesainya kalau baca begitu? Nah, apalagi bacanya 100 kali la ilaha illallahnya. Besok-besok kita pimpin tahlil nggak dipakai lagi, bisa di PHK pada saat itu kita nggak dipakai lagi itu. Jadi masa-masa akan datang kita nggak dipakai lagi. Jadi kita baca itu pada saat kita sendiri gitu. Lima fihi minat tadabburi, dari karena lafaz la ilaha illallah itu ada semacam tadabbur. Jadi orang baca la ilaha illallah, kata Buya Dimyat almarhum Cidahu, orang yang biasakan baca la ilaha illallah setiap malam 1000 kali. 1000 kali kan sebetulnya nggak lama itu. Itu kan tasbih jumlahnya 99. Kita tinggal tambah 1, 100. 10 kali balik 1000. Kata beliau, orang yang suka baca la ilaha illallah setiap malam, insya Allah tidak terkena penyakit yang berat-berat. Artinya tidak kena penyakit stroke gitu, tidak kena penyakit gula yang parah gitu, tidak mengalami penyakit berat-berat lah gitu. Orang yang melazimkan baca la ilaha illallah setiap malam 1000 kali. Itu kata almarhum Abu Yadimyati Cidahu. Wa aqwalus salafi, dan itu la ilallah ucapan-ucapan ulama salaf, ulama dulu gitu ya. Jadi 300 sesudah Rasulullah itu salaf. Wa immatul khalaf, imam khalaf. Jadi kalau khalaf ulama khalaf itu salaf khalaf. Kalau khalaf itu 300 sesudah salaf gitu. Nah, jadi semuanya 600 tahun itu. Salaf itu 300 sesudah Rasulullah dan 300 sesudah salaf. Jadi semuanya 600 itu kehidupan ulama khalaf. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal itu termasuk ulama salaf. Bihadza masyhur. Jadi ini ucapan la ilaha illallah di kalangan ulama khalaf itu, ucapan ini masyhur itu ya, la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Fi tadaruki zikri milimani atada mulazamati alaiha, pada ini adalah satu pasal
di dalam menyusul zikir bagi orang yang terbiasa melazimkan nasdaq zikir. Yang bagi maka siogia liman kana lahu wazifatun, bagi liman kana lahu wazifatun, bagi orang yang ada baginya tugas minaz zikir, daripada zikir, fi waktu laili minan nahar, laili min laili au nahar, pada waktu malam atau siang, akibat sholat, sudah sholat, au halati min hawali, atau dari keadaan, dari segala keadaan, papatahatu, maka luput zikirnya, ayat tadarakaha, maka dia menyusul tugas itu, wayati biha, dan melakukan tugas itu, iza tamakkana minha, apabila memungkinkan daripada melakukan tugas itu, wala yuhammilha, wala yuhmiluha, dan jangan dia mengosongkan, menghampakan zikir tersebut. Jadi kita banyak waktu yang luang, banyak kesempatan yang begitu bagus, banyak peluang yang kita bisa lakukan itu. Tetapi pada saat kita mungkin pulang di malam hari capek gitu ya, udah ngantuk, tidak bisa baca surat tabarak gitu, atau dia ketiduran, tidak bisa melaksanakan sholat tahajud dan sebagainya, kecapean gitu, tahu udah azan subuh. Nah, besok bisa dia baca itu surah Al-Mulk ya, karena itu adalah salah satu apabila kita baca, insya Allah tidak kena azab kubur kalau lo mulazamah baca surah Al-Mulk. Dan juga biasa dia tahajud, mungkin dia tidak bisa tahajud malam itu, akhirnya dia bisa qadha di siang hari, tapi jangan dijadikan sebuah kebiasaan gitu. Jadi kalau kita biasa zikir malam hari aja, kalau bisa kita sholat tahajud di malam hari aja. Tapi malam itu dia tidak bisa sholat, mungkin kecapean, ketiduran dan sebagainya, itu bisa dia qadha, dia ganti tahajud itu di siang hari. Zikir yang dia biasa lafazkan di malam hari, dia bisa ganti di siang hari gitu ya. Faindahu iza tada mulazamata, iza tada mulazamata alaiha, karena maka sesungguhnya apabila dia sudah terbiasa melazimkan atas tugas-tugas itu, lam yu'aridha lil tawaiti, tidak tersodorkan kepadanya untuk meluputkan tugas itu, lil tafwiti. Jadi insya Allah dengan tekad hati yang kuat, istiqamah dan sebagainya, akhirnya dia jarang melakukan, meninggalkan apa sudah menurut kebiasaan dia setiap malam gitu. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza tasahala, apabila dia memudah-mudahkan gitu, fi qadha'iha, di dalam mengqadha, sahula. Jadi kalau dia punya insting gitu ya, dia punya tabiat naluri gitu, udahlah besok aja deh qadha, lagi segan gitu, tidak ada sesuatu hambatan gitu, lagi segan, malas. Itu nanti kalau sudah biasa menggampangkan begitu, nanti diganti aja dia sekali, sahula alai tadyi'uha fi waktiha, nanti dia mudah di dalam menyanyikan tugas itu, dia meninggalkan nanti zikir itu pada waktunya, tepat pada waktunya, karena sudah terbiasa meninggalkan dengan suatu dalil, sebuah alasan, satu yang bisa bangkit lagi. Nanti kita siang aja deh bacanya gitu ya, ada semacam motivasi gitu, besok aja kita. Itu nanti kalau kita suka memudah-mudahkan apa yang sebetulnya tidak terlalu sulit untuk kita lakukan, nanti kita kalau suka memudah-mudahkan itu, kita nanti menyanyikan, akhirnya hilang sama sekali. Banyak yang bisa kita baca sesudah baca Quran, mungkin dia bisa baca ratib haddad gitu ya, atau kita baca Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu banyak selawat kepada Rasulullah. Kalau hujan lebat gitu ya, banyak banget ya selawat kepada Rasulullah SAW. Saya suka itu Dalailul Khairat ya. Al-Jazuli ya, siapa, Syekh Abdul Rahman Al-Jazuli kalau nggak salah pengarangnya.
Wa qad thabata fi Sahih Muslimin, dan telah sabit tetap dalam Sahih Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man an hizbi", barang siapa tertidur sampai meninggalkan hizibnya, bacaannya di malam hari tertidur, au an syai'in, atau sesuatu minhu daripada bacaan itu, faqarahu, maka dia bacaannya tersuma baina salat fajr wa salat zuhur, sesuatu yang di antara salat fajar dan salat subuh. Jadi dengan kata lain gini, dia baca pagi hari dia. Kalau antara subuh dan salat zuhur itu nanti ada istilahnya sebelum salat subuh gitu ya. Jadi lebih cari aman, sudah habis sholat subuh ya. Kita tadi mungkin lelah dan sebagainya, kita baca aja habis sholat subuh. Sebelum zuhur itu baca. Kutiba lahu, maka dituliskan baginya kafaka'an, nama seolah dia qaraf minal lail, seolah dia qarahu minal lail, membaca hizib tersebut, membaca zikir tersebut di malam hari. Jadi ini orang yang tertinggal yang jarang-jarang, ini bukan sebuah kebiasaan, bukan dia tertinggal, bukan. Jadi karena dia capek, karena dia sangat lelah dan sebagainya, tidak ada lagi kesempatan untuk baca, banyak tamu yang datang dan sebagainya, akhirnya nggak bisa zikir. Besok dia ganti, itu sama pahalanya kita baca di malam hari. Untuk itu saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang muslimat yang berbahagia, kita ambil kesempatan zikir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur itu kita mahal ya. Kesempatan itu lewat begitu saja dan tidak akan kembali kesempatan itu untuk kedua kalinya. Artinya umur kita lewat, jatah umur kita di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin berkurang. Itu ya. Jangan kita sia-siakan. Satu lagi nih ya. Faslun fi hawali ta'ridu zikri, yustahab lahu qat'u zikri bisababi summa ya'udu ilaihi ba'da zawali, illa satu pasal pada keadaan yang datang padanya zikir, yustahab lahu qat'u, jadi ada suatu bahadal hal ta'ridu yang datang ya, bisa datang sini, bisa ada suatu rintangan bagi zikir, yustahabul qat'u zikri, yang disunahkan baginya memutuskan zikir itu bisa babiha dengan sebab ahwal, summa ya'udu, kemudian dia kembali kepada zikir ba'da zawaliyah, sesudah hilangnya keadaan tersebut. Gitu. Minha, apa itu? Apa itu rintangannya zikir? Iza sulima ali, apabila diberikan salam atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi zikir, ada tamu datang. Kita putuskan dulu zikir kita. Radda salami, kita jawab waalaikumsalam gitu ya. Nah, kita lagi zikir, kita putus. Suma'ana ila zikri. Kemudian nanti sudah tamunya datang, kita tanya ada perlu apa Pak? Dari mana? Terus tamunya bilang, saya cari alamat ini. Oh, alamat ini tinggal di sana Pak, RT sekian, nomor rumahnya ini. Setelah itu selesai, kita kasih petunjuk kepada tamu tersebut. Kita lanjutkan lagi zikirnya gitu. Ada salama, semua ada ila zikri, kemudian dia kembali kepada zikir. Wakaza juga iza atasa, apabila ada yang bersih indahu, di sisinya, dekatnya di sisi. Orang yang bersih tersebut, atisun, yang sedang bersih, mengucapkan alhamdulillah. Kita balas nih yang kita sedang zikir tadi. Syammatahu, artinya kita balas yarhamukallah, mudah-mudahan Allah berahmat kepadamu gitu. Mudah-mudahan Allah menyayangimu gitu. Mudah-mudahan Allah beri sayang kepadamu gitu. Jadi kita baca itu syammatahu. Tetapi apabila orang bersin tersebut tidak mengucapkan alhamdulillah, kita nggak sunat beri tasbih, nggak sunat kita balas yarhamukallah. Summa adila zikir, sesudah kita baca tadi, membalas kepada orang yang sedang bersih yarhamukallah,
Thumma ada ila zikir, kemudian dia kembali ke zikir. Wa kadza iza samil khatibah, demikian juga ya, jadi kembali kepada zikir ya, zikir dan juga apabila kita mendengar khutbah Jumat gitu ya, yang kita zikir nanti pahala kita bisa hilang. Sesudah khutbah dan sesudah Jumat kita mau baca zikir bisa lanjut lagi. Wa kadza iza samil muadzina, dan juga apabila itu halangan, apabila kita mendengar muazin aja bahu kita jawab. Kita sedang zikir nih, kita jawab tuh muazin yang sedang mengumandangkan azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar sampai ya Allah sholat, kita balas la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah, kita balas lagi jawaban muazin itu la haula wala quwata illa billah sampai selesai kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, udah selesai kita. Selesai itu baru kita lanjut lagi kepada zikir kita. Ajabahu bi kalimati azan, menjawab pada kalimat zikir azan itu, wa iqamati, dan iqamat. Tsumma ada ila zikir, kemudian kembali kepada zikir. Wa kadza idza ra'a munkar, demikian juga ada keadaan itu apabila dia melihat sebuah kemungkaran, azalahu, dia hilangkan itu kemungkaran. Ini biasanya kita, ini sebuah rintangan pantangannya seorang ustadz itu apabila kemungkaran, dan itu terjadi di kompleks kita gitu. Jadi kita juga mesti tahu diri gitu ya. Apalagi kita tidak ada kans untuk bisa berhasil menyampaikan misi kita gitu. Artinya kita mau menegur orang itu tiada kas untuk bisa maksimal, bisa berhasil. Jangan, nanti bisa fatal gitu. Jadi ukur diri lah, kalau kita bisa ada optimis gitu, umpama kita RW atau RT setempat ya bisa kita tegur kali. Tapi kalau kita tidak ada harapan tipis, kans tipis gitu, jangan kita tegur, jangan. Nanti bisa bahaya, akibatnya bahaya gitu, tersinggung lah itu. Ingkari aja dengan hati ya. Adhaful iman, izara munkar fali yughayyir biyadi, fa illam yastati fa bilisai, fa illam yastati fa biqalbi, hatinya. Wazalika adhaful iman, kita ingkar dengan iman. Kita ingkar itu dalam hati itu yang selemah, kita ingkari kemungkaran itu dengan hati, itulah selemah-lemah iman. Oh ma'rufan, kita berpetunjuk yang baik-baik, fa'arsyada ilaihim, berpetunjuk kepadanya yang ma'ruf, mustarsyidan, atau diminta petunjuk. Ini bagaimana Pak? Bagaimana permasalahan ini bisa ada jalan keluarnya enggak? Ini permasalahannya polemik nih, ada permasalahannya rancu ini, permasalahan ini agak sulit. Bagaimana jalan keluarnya? Solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini bagaimana? Kita diminta petunjuk, aja mau kita perkenankan itu ya, kita balas, kita pokoknya kita layani. Semua ada zikir, kemudian dia kembali kepada zikirnya. Sesudah itu kembali kepada zikirnya. Wa kadza idza ghalaba nu'asu, demikian juga rintangan itu, keadaan itu apabila dominan ngantuk, nggak tahan ya, itu jangan kita zikir nanti ngelantur, bacanya serampangan, bacanya salah, jangan. Mendingan kita lebih baik kita tidur, anahuhu, atau sepertinya, jadi seperti ngantuk. Jadi badan kita itu ada haknya, mata kita ada haknya untuk tidur, untuk istirahat. Nanti kalau kita pas zikir terus kondisi kita kurang tidur, nanti bisa tidak sehat. Jadi istirahat dan capek itu mesti diimbangi dengan istirahat yang cukup. Kalau kita istirahat tidak capek, tidak diimbangi dengan istirahat yang cukup, bisa sakit akibatnya nanti. Itu. Jadi manusia itu perlu tubuhnya istirahat, perlu tidurnya cukup. Kan dulu saya masih ingat SBY yang mengatakan kalau tidur tuh bisa, kalau bisa 6 jam. Itu petunjuk dokter tuh, 6 jam bisa. Jadi Presiden SBY pernah mengatakan dulu waktu dia zaman dia jadi presiden, kata dokter kalau bisa tidur 6 jam gitu. Wa ma asbah hadza kullu, dan apa yang demikian itu ngantuk gitu ya, atau lagi dia mabok, habis makan mabok gitu, atau dia kena penyakit ayan, atau dia pingsan,
pingsan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itulah saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan, mudah ada manfaatnya. Sebelum saya akhiri ta'lim malam ini, kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan ni'amahu kafi mazidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qudusani kama yanbaghi li jalali wa karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta allazi an'amta wa 'allamta wa anta allazi fatahta wa alhamta falakal hamdu ya maulana kama akramta fa fahanta wa qulta wa qawluka haqqu ووعدك الصدق سنقرئك فلا تنسى وقلت وعلم آدم أسماء كلها وقلت ففهمنا سليمان وقلت وعلمنا من لدنا علما وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم. نسألك يا الله أن تعلمك ما علمتهم وتلهمنا كما ألهمت وتحفظ ما مننت بهم علينا كما حفظت عليهم. وقلت إن نحن نزلنا ذكرا وإن له لحافظون. اغفر لي ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.